Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabran Mauliansyah dengan NIM H1051211034. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FGFS, yang kedua SJF, yang ketiga priority scheduling, yang keempat round robin. Nah, yang pertama FGFS. FGFS yaitu pertama datang, pertama dilayani. Tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Algoritma FGFS merupakan penjadwalan non-preemptif. Sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Kekurangan FGFS. Waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi CPU. Contoh FGFS. Prosesnya P1, arrival time 0, burst time 8. P2, arrival time 2, burst time 5. P3, arrival time 4, burst time-nya 3. Lanjut, yang di proses pertama yaitu P1. Karena yang pertama datang, pertama dilayani. Lama proses P1 yaitu 8. Kita proses sampai waktu yang ke-8. Selanjutnya proses yang P2. Lama proses P2 itu 5. Ya, hasil sampai ke waktu 13. Selanjutnya P3. P3 lama prosesnya 3. Kemudian hasil selesainya di 16, waktu ke-16. Waiting time-nya P1 0, P2 8 kurang 2 sama dengan 6, P3 13 kurang 4 sama dengan 9. Kemudian rata-rata waiting time-nya 0 tambah 6 tambah 9 dibagi jumlah prosesnya yaitu 3, sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 satuan waktu. Selanjutnya yang kedua SGF. Pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Kelebihan: 1. Memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Yang kedua, penjadwalan SGF mempunyai efisien tinggi dan turnaround time rendah. Kekurangannya tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dan yang kedua, proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Algoritma ini dapat berupa preemptive dan non-preemptive. Jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptive, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Contoh preemptive. Ini prosesnya P1, waktu datangnya 0, lama prosesnya 8.
P2 waktu datangnya 2, lama prosesnya 5. P3 waktu datangnya 4, lama prosesnya 3. Selanjutnya kita proses yang P1 terlebih dahulu karena mengikuti yang FCFS tersebut. Lama waktu P1 yaitu ada 8, kita proses sampai waktu ke-8, kemudian lanjut proses ke yang P3 karena P3 lama prosesnya itu kecil daripada P2, jadi kita proses yang P3 dulu. P3 lama prosesnya 3 ya, sampai waktu ke-11, kemudian lanjut ke P2 yaitu lama prosesnya ada 5 selesai di 16. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 11 dikurang waktu datangnya 2, jadi 11 kurang 2 sama dengan 9. P3 8 kurang 4 sama dengan 4. Rata-rata waiting time 0 tambah 9 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 13 bagi 3 sama dengan 4,3 satuan waktu. Contoh prime time. Contoh prime time prosesnya P1 waktu datangnya 0, lama prosesnya 8. P2 waktu datangnya 2, lama prosesnya 3. P3 waktu datangnya 4, lama prosesnya 5. Yang pertama kita proses yang P1 terlebih dahulu. Kemudian kita pertama kita proses sampai 1 dulu yang sampai ke waktu yang kedua, P2 masuk, jadi kita lanjut proses yang P2, jadi sisa P1 ada 6. Kemudian proses yang P2 sampai waktu yang keempat, yang pada waktu keempat P3 masuk. Jadi P2 sisanya 1, lanjut proses yang P3. P3 lama prosesnya ada 5, jadi kita selesaikan sampai ke-9, sampai waktu ke-9. Jadi P3 sudah selesai. Lanjut balik lagi, kita lihat lama prosesnya yang paling kecil itu P2, jadi kita proses yang P2 dulu. P2 diproses, lama prosesnya tadi 1, jadi sampai waktu ke-10. Pada waktu ke-10 kita lanjut ke P1. Lanjut proses P1, jadi sisanya 6, jadi lama prosesnya ada 6, selesai sampai di 16. Kemudian waiting time-nya P1 sama dengan 0 ditambah 10 kurang 2 sama dengan 8. P2 9 dikurang 2 sama dengan 7. P3 4 dikurang 4 sama dengan 0. Average waiting time-nya atau rata-rata waktu tunggunya 8 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5 satuan waktu. Selanjutnya
Yang nomor 3, priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses, priority scheduling frame type. Contoh priority scheduling. Prosesnya P1, priority-nya 3, burst time-nya 10, P2 priority-nya 1, burst time-nya 6, P3 priority-nya 2, burst time-nya 2. Lanjut, kita proses dulu yang P2 karena dia priority-nya P1. Jadi kita proses yang kedua. Lama prosesnya ada 6. Kita proses sampai waktu ke-6. Di waktu ke-6 kita lanjut proses P3 karena P3 yang priority-nya yang kedua. Lama prosesnya ada 2, jadi kita sampai waktu ke-8. Pada waktu ke-8 lanjut ke P1. P1 priority-nya ketiga atau yang terakhir. Jadi kita selesaikan lama prosesnya ada 10 sehingga waktu selesainya di 20. Waiting time P1 8, P2 0, P3 6. Rata-rata waiting time-nya 8 ditambah 0 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 14 dibagi 3 sama dengan 4,6 satuan waktu. Yang keempat, round robin. Round robin merupakan penjadwalan proses di mana algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Time sharing merupakan konsep dasar dari algoritma ini. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat frame type. Kelebihannya, algoritma yang paling simple, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses lebih kecil dibanding start waktunya, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau starvation, kekurangan waktu tunggu sangat lama untuk proses besar. Sering terjadi konvoy efek. Jika start waktunya terlalu kecil, maka sebagian tugas tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu saja. Contoh round robin. Prosesnya P1, waktu datangnya 0, burst time-nya 6, P2 waktu datangnya juga 0, burst time-nya 3, P3 waktu datangnya juga 0, burst time-nya 5. Sini quantum time-nya 3. Lanjut, kita proses dulu yang P1. Karena dia datang pertama, kita proses yang 1. Jadi kuantum time-nya 3, jadi 0 sampai 3. Lama proses first time 1 itu 6. Jadi sisanya 3. Lanjut dari sampai waktu ketiga kita proses yang P2. P2 lama prosesnya ada 5. Kita proses sampai 6. PP sampai 3. Karena sudah P2 selesai, kita lanjut ke P3. P3 kita selesaikan, kita proses sampai waktu ke-9.
Jadi sisa dari lama prosesnya 2. Lanjut proses yang P1 lagi. Kembali ke P1, yaitu lama prosesnya 3. Kita sampaikan ke 12. Jadi P1 selesai. Lanjut ke P3. P3 tadi sisanya 2, jadi kita sampaikan ke 14. Waktu ke-14. Di waktu ke-14 P3 selesai, jadi sisanya 0. Waiting time-nya P1 0 ditambah 9 dikurang 3 sama dengan 6. P2 3, P3 12 dikurang 6 sama dengan 6. Rata-rata waiting time 6 ditambah 3 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5 satuan waktu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.